Pakai gini-gini dulu, Dar. Pakai gini-gini. Di ini saya aura negatif nih Pak Eka ini banyak Lucifernya di situ. Makanya saya usir dari jauh. Enggak lah, Nanda. Kau mau bahas gini, tadi saya dengar katanya kau bilang ayat yang dibilang dimakan kambing itu nggak benar. Kok bisa ngomong gitu, Nanda? Nah, Pak Eka gimana sih Pak? Gini ya, Al-Quran itu terjaga dengan human software. Jadi mau dibakar, mau ditelan bumi, mau dimakan kambing, ya nggak masalah. Karena sudah dihafal di otak manusia. Contoh, surat An-Naba ya. Surat An-Naba tertulis dalam kitab, dalam buku, di dalam mushaf gitu kan. Tetapi ayatnya sudah saya hafal. Ayat anin naba'il adim alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, ayat yang saya baca, kalau tulisannya Bapak bakar, apakah ayatnya bisa dihapus? Nggak bisa, Pak. Karena sudah tersimpan di dalam human software. Itulah yang tidak ada di dalam agama suci Bapak. Saya belajar Ibrani sudah 1 tahun. Tidak pernah saya bisa menghafalkan kitab suci Bapak. Oke, seperti ini, Pak. Ya, diikat dulu jinnya, Pak. Diikat dulu jinnya, biar gak ngamuk. Kayak gini, Pak. Seandainya kitab suci di dunia ini saat ini dengan sebuah teknologi dihapuskan, baik yang software, hardware, kitab, buku dihapuskan, maka semua agama tidak akan memiliki kitab suci lagi. Hanya umat Islam yang akan memiliki kitab suci lagi dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Kenapa? Karena sudah tersimpan di human software, ciptaan Tuhan, otak, hafalan, memori, di mana jutaan manusia hafal Quran. Mungkin Pak Eka pernah melihat ini ya di RCTI itu ya, dai cilik atau bukan tuh, hafiz cilik. Anak 2 tahun, anak 3 tahun sudah hafal 30 juz Quran. Itulah kenapa Al-Quran itu terjaga keasliannya, dijaga oleh para penghafal Quran. Sekarang mana ada di dunia ini satu orang pun yang hafal Alkitab, tidak ada. Itulah hebatnya, maka katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Qur'an ini dijaga oleh Allah dari upaya-upaya penghapusan, perubahan. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah dan Allah sendiri yang menjaganya. Dengan cara apa Allah menjaga? Dengan banyaknya orang yang hafal Quran. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, faktanya demikian. Jadi kalau ada ayat yang dimakan kambing, ya tidak masalah. Jangankan dimakan kambing, dimakan bumi sekalipun ya nggak masalah. Oke, sudah, saya bisa bicara, Nandar. Ya, silakan. Oke, gini ya. Iya, kamu sekarang ikat jinnya dulu ya, Nandar. Kamu yang ikat jin ya. Gini, Nandar. Yang dimakan kambing itu di dalam hadis Sunan Ibnu Majah, ya, yang dimakan kambing itu ada dua surah, yaitu surah melempar orang sampai mati dan surah menyusui orang dewasa. Apa Nandar hafal 2 surah ini? Pak, itu yang dimakan kambing loh. Ada di dalam, ada hadisnya loh. Pak, jangan bohong, Pak. Saya itu sekolah, kuliah, studi Quran. Tidak ada ayat yang berbicara tentang tadi Bapak menyusui orang dewasa. Tidak ada, Pak. Sekarang tunjukkan kepada Bapak. Nah, ya, sekarang tunjukkan, Pak. Tunjukin ya, Nandar. Ini ya, ada hadisnya, hadis Ibnu Majah. Itu hadis, bukan Quran. Hadis tetapi tentang Quran. Lah, hadis tentang Bapak membedakan, dengarkan saya Pak. Bapak membedakan antara Al-Quran dengan hadis saja tidak bisa. Hadis dikatakan Quran. Mana mungkin hadis dikatakan Quran? Saya jelaskan dulu, sabar, diikat dulu jinnya, Nanda, ya, sabar, ya. Ini hadis menceritakan tentang Quran, ya. Ada 2 surah, ya, 2 surah, yaitu surah
melempar orang sampai mati, dan surah tentang menyusui orang dewasa. Itu ada, sudah turun ayatnya. Itu sudah turun. Jangan bilang enggak. Sebentar, sabar Nandar, sabar, diikat dulu jinnya Nandar ya. Jadi di dalam buku Sunan Ibnu Majah nomor berapa ini? 1944 ya. Itu dikatakan yang menarasikan ini adalah Aisyah sendiri, istri dari nabimu ya. Mengatakan bahwa 2 surah itu sudah turun dan itu ada di bawah bantal ketika mereka sedang menyiapkan pemakaman dari nabimu ya. Tetapi ketika mereka sedang sibuk, datanglah kambing dan memakan 2 surah ini gitu. Tetapi di dalam perjalanannya ada juga, sebentar sabar, diikat dulu Nandar Jinja ya. Di dalam perjalanan sejarah Islam, Aisyah juga menjalankan surah ini gitu loh. Surah ini dijalankan, cuman itu tidak di sabar diikat dulu Nandar, sabar, saya belum selesai, diikat dulu jinnya. Pertanyaan Bapak, makanya saya jelaskan, paham? Soalnya saya ini pendebat sudah lama, saya itu dari tahun 2009 berdebat, dan apa yang Bapak sampaikan ini sudah berulang kali disampaikan oleh teman Kristen gitu kan, makanya saya jawab. Pertama, kalau mengenai ayat yang dimakan kambing itu ada, tetapi yang kedua yang Bapak sampaikan mengenai surat mengenai menyusui orang dewasa itu tidak ada. Saya berkata objektif dalam hal ini ya. Jadi begini, saya sudah sampaikan di awal, baik dimakan kambing, ditelan bumi, Bapak bakar sekalipun, ayat Al-Quran itu sudah dihafal oleh jutaan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu ada yang namanya naskh wal mansukh. Nah, Bapak mungkin tidak paham ini. Jadi apa yang dipermasalahkan dari itu? Sekali lagi, ayat yang berkenaan dengan dimakan kambing itu memang ada nasnya, ada hadisnya, ada, itu saya akui ya. Tetapi Al-Quran itu sistem penjagaannya bukan dari naskah, bukan dari papirus, bukan dari perkamen. Tetapi Al-Quran terjaga itu dengan narasi hafalan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentang surat ya. Tidak ada surat yang berkenaan tentang menyusui orang dewasa. Tidak ada itu Pak. Ya, ini saya kasih tahu. Yang berbicara tentang menyusui itu berbicara berdasarkan hadis, bukan ayat suci Al-Quran. Nah, kalau yang pertama, saya jawab, betul itu yang ayat dimakan kambing itu. Tetapi sudah saya jawab tadi juga, bahwa Al-Quran penjagaannya bukan berdasarkan daun kah, papirus kah, perkamen kah, lembaran kah, tetapi Al-Quran terjaga dengan sistem hafalan. Gitu ya. Oke. Begini Nandar, kalau begitu, kalau tentang melempar orang sampai mati itu ada, Nandar akui kan itu ada. Dengarkan saya, itu hukum rajam. Rajam. Nah, ya ada kan? Umat Islam. Kalau begitu tolong lafalkan. Kenapa? Lafalkan. Makanya saya tadi katakan kepada Bapak, di dalam Islam itu, di dalam Al-Quran itu ada naskh wal mansukh. Bapak tahu naskh wal mansukh nggak? Kamu kan tadi bilang Nandar bahwa kamu akui bahwa itu ada. Sekarang tolong disampaikan gimana bunyinya. Iya, makanya saya sudah menjawab. Bapak tahu naskh wal mansukh nggak? Loh, saya hanya minta kamu lafalkan itu yang tadi kamu bilang ada. Ini jawabannya. Bapak tahu naskh wal mansukh nggak? Loh iya, jelaskan sudah, silakan. Jawabannya. Jadi begini ya. Jadi Al-Quran itu turun ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Itu yang pertama. Ya. Kemudian para sahabat menghafalnya atas konfirmasi dari Rasulullah SAW. Jadi ada ayat yang hukumnya berlaku, ada ayat dari Al-Quran yang hukumnya berlaku, ya. Tetapi ayatnya kemudian tidak ada. Paham maksud saya? Jadi tapi kenapa bisa tidak ada, Nanda? Dengarkan saya dulu, dengarkan biar nanti tidak salah paham. Ya, naskh wal mansukh hukumnya tetap berlaku, tetapi ayatnya dihapuskan. Dihapuskan bukan manusia, dengarkan saya. Dihapuskan bukan oleh tangan manusia, bukan oleh orang lain, sebagaimana yang terjadi di dalam kitab suci Anda, tetapi dihapus karena dari Allahnya sendiri.
mewahyukan kepada Rasulullah SAW. Ada ayatnya. Jadi kambing ini menurut Nandar diutus oleh Allah. Jadi kambing ini yang makan ayat ini diutus oleh Allah, gitu katamu? Kan tadi Bapak bertanya tentang hukum rajam, mana ayatnya? Terus saya jawab, Bapak paham naskh wal mansukh enggak? Enggak paham. Iya, saya tahu. Naskh wal mansukh. Naskh wal mansukh itu hukumnya tetap berlaku, tetapi ayatnya tidak berlaku, gitu loh. Paham nggak? Kok bisa tidak berlaku? Ini ayat dari Tuhan kok. Aturan itu dibuat manusia, Nandar. Ayat dari Tuhan kok bisa tidak berlaku, itu loh. Makanya dengarkan saya ya, dengarkan saya. Makanya kalau berbicara Al-Quran itu harus tahu domainnya, harus tahu kompetensinya, ya. Saya tanya naskh wal mansukh aja Bapak nggak ngerti. Sekarang Bapak cari dulu. Saya ngerti, ada di dalam hadis itu pun naskh maksudnya itu ada di hadis itu ada. Aturannya ada, tetapi itu yang jadi salah. Bentar, Nandar, bentar. Saya jelaskan dong. Boleh dong saya bicara. Jinnya ikut dulu. Naskh wal mansukh itu disiplin ilmu Al-Quran, bukan disiplin ilmu hadis. Bapak ini aja salah. Tapi iya, maksudmu kan itu bahwa sebentar saya jelaskan. Ikat dulu jinnya, Nandar. Dengarkan saya dulu, Pak. Bagaimana Bapak menjelaskan? Orang menjelaskan naskh wal mansukh aja nggak ngerti. Saya menjelaskan tentang Alkitab, saya paham bahasa Ibrani. Lah Bapak, nggak apa-apa. Yang penting saya minta kamu jelaskan. Diikat dulu jinnya, tolong ya. Anda menjelaskan tentang naskh wal mansukh aja nggak paham. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak ya, apa yang dimaksud dengan naskh wal mansukh? Nanti kalau Bapak bisa menjelaskan, maka jawabannya dari situ. Silahkan jelaskan. Tadi kan sudah kamu jelaskan bahwa aturannya, hukumnya tetap dijalankan ya. Hukumnya, sebentar saya jelaskan dulu, Nandar. Ikat dulu jinmu, tolong ikat dulu jinmu, Nandar. Ikat dulu jinnya. Kasih saya kesempatan untuk bicara. Bisa diajak berdiskusi dengan baik. Ya, saya menjelaskan ayat Al-Quran berdasarkan disiplin ilmu Al-Quran. Ya, sekarang kasih kesempatan saya bicara bareng sebentar. Aduh, Pak. Saya tanya naskh wal mansukh itu apa? Aduh, pertanyaan saya saja kamu tidak jelaskan. Bagaimana sih? Kan saya bilang, saya sudah gini. Ulang kali, aduh Pak. Bapak ini nggak paham, Pak. Loh, jangan kabur dong, Nanda. Kabur gimana? Orang naskh wal mansukh aja nggak paham, mau nanya, terus mau menjelaskan. Bagaimana bisa? Gimana sih? Jadi ada yang hukum tetap berlaku, tetapi ayatnya memang Allah hapuskan gitu. Yang menghapuskan bukan Nabi Muhammad, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, contoh, saya kasih dalilnya, Bapak. Karena apa? Saya selalu menggunakan dalil, ya. Sebentar, saya ambilkan dalilnya. Nah, dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 106, ya. Itu dalilnya, naskh wal mansukh itu ada. Firman Tuhan sendiri yang mengatakan, ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 106 bisa dilihat sendiri ya Pak Eka. Jadi jangan ngomong tentang Al-Quran tetapi paham Al-Quran saja enggak. Gimana mau ngomong Al-Quran? Saya bacakan ayatnya sebentar. Al-Baqarah 106. Nah, coba dengarkan saya ya. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara agama itu ada dalilnya. Ayat dimakan kambing, ayat dimakan kambing. Mau dimakan Anda sendiri pun gak apa-apa. Saya punya Al-Quran nih. Kamu mau makan pun silahkan. Gak mungkin menghilangkan Al-Quran itu dengan dimakan mushafnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-106. Bismillahirrahmanirrahim.
ma nansah min ayatin au nunsihana ti bi khairim minha au misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Jelas dalilnya, bukan asumsi. Ya, manansah min ayatin, ayat yang kami hapus atau ayat yang wanun sihanah nakti, ya, wanun siha nakti bi khairin minha, apa ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari kamu ganti dengan yang lebih baik. Shalom, Erefto, Bella, Bulan. Dari mana, Mas?